Maaf Ustaz, saya agak kalau ingat itu saya kalau ingat dosa saya ampun. Dosa saya banyak banget saat gitu loh. Saya zolim sama keluarga saya zolim sama banyak orang. Yang saya lakukan kekerjaan saya kebanyakan mudorotnya. Saya kebanyakan, aduh banyak banget. Makanya kalau ingat itu saya nangis. Kalau ingat saya masa dulu saya cuma nangis aja. Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah la haula wala quwwata illa billah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sebelumnya salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Readers Kumparan dimanapun ya antum berada, alhamdulillah kembali lagi bersama saya Erik Yusuf dalam acara Selebriti Hijrah. Dan di samping saya ini kita sudah tentu tidak asing lagi ya. Kalau di tahun-tahun 90-an itu kita sering dengar yang namanya Super Bejo ya. Ini ada aktornya itu Edwin Jody. Nah, sekarang saya ditemani oleh ini Mas Jody Didi Sumantri Super Bejo. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Kalau sekarang sama Mas Jody ini dari harumnya itu udah lain. Sudah sunnah ya. Udah nyunah harumnya. Insyaallah. Jadi emang Mas Jody dulu di dunia entertainment pernah nih, ini bukan buka aib ya, tapi ini maksudnya kan sharing ya. Agar supaya kita mengambil ibrah atau pelajaran. Pernah terjerembab ke dunia gelap, narkoba dan lain-lain, gimana sih? Boleh nggak sih sebetulnya sedikit supaya pelajaran gitu? Kalau dilihat dari dohir saja, kalau dilihat dari fisiknya saya, tato saya aja udah belepetan begini, Ustaz. Nah, bagaimana ceritanya saat gitu loh? Tapi ini jadi poinnya, mau dihapus iya, nih. ini sudah 5 kali, ini sudah 8 kali kalau nggak salah. Susah bahkan di ya, sini sudah hilang, bahkan yang ini udah hilang. Ini sudah hilang. Bisa hilang. Iya, jadi ini hanya udah beberapa kali ini hilang gitu. Jadi saya nggak usah cerita banyak dan inilah dari hasil itu. jadi ini nggak usah cerita banyak gitu kelihatan. Iya, udah gitu. Jadi pernah masuk ke dunia seperti itulah ya. Dan kemudian yang dulu dirasakan pada saat itu fun-fun aja gitu. Iya, cuma kan dia nggak long term. Jadi ketika kita masuk ke sana, kita berbuat sesuatu maksiat dan durasinya sedikit sekali. Habis itu kita pusing lagi, habis itu kita gundah lagi, galau lagi dan sebagainya. Nah, yang saya rasakan sekarang, masya Allah, every day, every time, bahkan saya nyaman banget gitu loh. Nah, gimana sih prosesnya? Kalau boleh nih sharing nih sama Readers Kumparan, itu mendekatkan diri pada Allah, kemudian ide aja misalnya, atau ada muncul keinginan untuk kemudian dekat, itu kenapa ya? Ini pasti semua butuh proses. Semua ada proses. Proses itu kembali lagi macam-macam orang. Kalau saya pribadi, alhamdulillahirobbilalamin, saya mendapatkan kasih sayang Allah yang luar biasa. 2016 saya kena serangan jantung. Saya mendapat serangan jantung itu malah saya setelah 2 hari membangun, saya ada event namanya Parsar Jongkok Otomotif. Saya bangun musola di sana saat. Setelah itu saya merasa bangga dan sadarullah saat itu saya mungkin juga saya bisa dibilang uzub, saya bisa dibilang ria dan sebagainya gitu lah. Saya merasa bangga sekali dengan sana dan saya dikasih teguran sama Allah. 2 hari setelah itu saya bangun musola itu, event itu kelar 2 hari, saya mendapat serangan jantung. Terus apa yang dirasakan ketika itu? Saya marah sama Allah.
Iya, saya seuzon sama Allah. Iya, saya bilang, ya Allah, karena saya sudah melakukan sesuatu yang menurut saya mulia secara rasio. Saya bilang, ini kok saya malah dapat kayak begini kadonya gitu loh. Jadi saya merasa kok dibalasnya kayak gini gitu. Setahun saya mencari Allah, setahun saya mencari bagaimana saya menyikapi hal ini, setahun saya juga mencoba untuk meneladani apa yang saya dapat. Ternyata poinnya adalah setelah istri saya bilang, ini, Papa coba tahajud 40 kali, bukan 40 hari, 40 kali. Jadi bisa 2 bulan, 3 bulan, pokoknya tahajud. Nah, dari sana saya mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu ternyata Allah amat sayang sama saya. Kalau seandainya Allah tidak sayang sama saya tidak akan dikasih lagi kesempatan untuk sujud. Saya tidak kasih kesempatan lagi untuk ya taubat lah, ya kan. Nah, dari situ saya mulai kilas balik lagi untuk mencoba mengambil apa yang saya tinggalkan lama gitu loh. 2017 saya mulai membaca mushaf lagi. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kemudian saya lihat semakin lama antum semakin memurnikan ini yang namanya ketaatan kepada Allah. Nah, salah satunya yang saya dengar ini menjauhkan diri dari riba. Ini perlu sharing nih, gimana nih Mas Dodi nih? Di Ka'bah saya minta, ya Allah, keluarkan hamba dari kepelikan hidup. Anda masih galau, hamba masih inilah gitu. Nggak lama setelah itu kita diskusi di rumah segala macam, yang jelas dengan dukungan istri dan anak-anak. Tiba-tiba, Ana ingat banget hari itu hari Jumat kalau tidak salah. Ba'da subuh saya bilang sama teman jamaah, Ana mau jual rumah. Ana bilang, Ana jual tanah aja deh. Ana udah nggak mau jual bangunannya, terserah deh. Jam 9:30, jam 9 Ana di WhatsApp, jam 10 kurang orangnya datang, jam 10 lewat deal. Hari itu juga, iya, rumah itu laku karena rumah itu masih KPR ya, rumah itu masih ini. Dan hari Senin saya bebasin rumah saya dari riba. Dan ketika itu ternyata kuncian daripada kenyamanan hidup adalah kita berani mengambil sikap, mengambil keputusan untuk menjauhi apa yang dilarang oleh sama Allah. Gitu. Nah, itu dari situ ternyata setelah saya keluar dari sana saya ngontrak, Pak. Saya ngontrak sama anak saya, sama istri saya keluar dari zona kenyamanan. Saya naik bis umum, naik apa segala macam. Masya Allah, ini sebuah gerakan yang saya lakukan, keluar dari zona kenyamanan yang biasanya kita mendapatkan sesuatu yang gampang lah gitu ya, rumah juga nyaman. Ini setelah melewati ini, Masya Allah, satu lebih nyaman. Kedua, apa yang kita dapat itu merasa kita keberkahannya dari Allah Subhanahu Wa Taala itu luar biasa. Terus juga kita lebih nggak bangun tidur, mau tidur jam berapa aja enak gitu loh. Tiap bulan nggak ada lagi tuh yang namanya WhatsApp datang, ya angsuran Anda tanggal sekian, tidak ada lagi ya. Mas Dodi, kalau boleh tahu nih Readers Kumparan semua ini, sebetulnya yang Mas Dodi sesalkan dalam semua kehidupan atau proses semua ini apa sih Mas Dodi? Apa ya? Afwan, kalau saya cuma mau bilang, kenakalan apa yang gak pernah saya coba? Hampir semua kenakalan saya coba, Saya kalau udah ingat kayak gitu, saya sering itikaf, Saya sering itikaf. Dari maghrib sampai isya saya tidak pernah pulang, walaupun rumah saya dekat sama masjid. Subuh sampai syuruk, saya sering sendirian di masjid. Di situ saya cuma ngerasa waktu saya sendirian di masjid, saya ngerasa siapa nanti yang nyolatin saya gitu loh. Setiap saya lihat ke imam gitu di situ, oh nanti ini saya tidur di sini nih gitu loh. Ini kepala saya di sini, ini badan saya. Siapa yang nyolatin saya di sini, saya nggak tahu. Dan saat itu saya cuma kepengen Allah sedikit memberikan sesuatu sama saya yang beda gitu, dalam artian beda. Jangan sampai saya di dalam keadaan sakaratul maut, saya pengen seperti mujahid gitu loh. Karena yang saya tahu mujahid itu sakaratul mautnya nggak sakit, cuman seperti dicubit aja udah. Saya pengen seperti itu, Karena kalau melihat dosa-dosa saya yakin saya dirajamnya, ya Allah gitu loh. Saya bilang, selalu saya habis sholat saya bilang, ya Allah saya tahu gitu loh, saya nggak pantas di surga gitu loh. Tapi saya berharap syafaat aja. Itu makanya kenapa saya baca Al-Quran tiap hari. Karena saya tahu salah satu yang memberikan syafaat
di sana adalah salah satunya adalah Al-Quran gitu. Jadi saya kepengen, ini salah satu apa yang saya lakukan adalah seperti itu. Jadi yang membuat saya kepengen supaya bisa dapat keringanan lah istilahnya Ustaz gitu loh. Saya mencari ridho Allah aja lah Ustaz. Apapun yang saya lakukan saya mencoba qanaah aja. Dulu saya selalu kalau ada apa-apa saya bilang kenapa begini, kenapa begitu gitu loh. Kalau sekarang saya coba, oh ini maunya Allah seperti ini, ketetapan Allah seperti ini. Jadi yang saya kepengen adalah sebelum saya pergi, sebelum saya ninggalin dunia ini gitu loh. Ada kebaikan yang saya bisa menjadi ibroh ya, saya bisa mengasih buat semuanya bahwa nggak ada kesempatan untuk bertobat lah, kasarnya seperti itu. Dan contoh tato aja kan ada yang bilang saya udah nggak usah dihapus lagi, nggak usah dibakar lagi, kan tiap ini kan dilaser saat habis dilaser saya 2 hari saya meriang, 3 hari saya meriang saat gitu. Saya sekarang saya ngerasa kalau di neraka lebih sakit lagi saat. Tapi saya nggak peduli. Saya bilang ya Allah gitu loh. Oh, di sini aja saya udah disiksa tapi nggak apa-apa. Saya cuma kepengen apa yang saya rasakan ini adalah saya punya niatan, ya Allah saya pengen di hadapanmu tuh punya apa biar saya pengen bersih gitu loh. Saya cuma nyari ridho Allah itu aja intinya, nggak ada lagi saya mau ngapa-ngapain gitu loh. Maaf saat saya agak kalau ingat ini kalau ingat dosa saya ampun. Kalau ingat dosa saya banyak banget saat gitu loh. Saya zolim sama keluarga saya zolim sama banyak orang. Yang saya lakukan pekerjaan saya kebanyakan mudorotnya. Saya kebanyakan, aduh banyak banget. Makanya kalau ingat itu saya nangis. Kalau ingat saya masa dulu saya cuma nangis aja. Masya Allah, saya cuma diampuni gak ya sama Allah, tapi saya terus minta ampun sama Allah. Ya kita doakan semua nih Ridhos Kumparan juga agar supaya Mas Jody, kita semuanya punya giroh terus, semangat, kekuatan untuk melakukan kebaikan. Tidak ada lagi yang kita inginkan kecuali ya tadi ridho Allah. Nggak ada orang yang bisa masuk ke dalam jannah, ke dalam surga itu dengan amalannya, bahkan Rasulullah SAW. Tetapi karena apa? Karena rahmat Allah, karena ampunan Allah, karena magfirah Allah. Mas Jody insya Allah ya. Nah saya terakhir nih Mas Jody, sekarang nih kesibukannya apa aja sih Mas Jody, biar nanti Ridhos Kumparan nih kalau mau silaturahim sama Jody ini di mana, nanti mau ketemu di mana, ingin Masya Allah, ngobrol lebih banyak, sharing lebih banyak di mana, kesibukannya apa aja sekarang? Saya banyak dipanggil sama teman-teman. Sekarang nih kajian kan lagi banyak saya disuruh jadi mereka untuk sharing hijrah ya seperti inilah kita cerita aja dulu ketika kita mulai berhijrah ya kita akan dijauhi teman-teman, kita akan dijolimi segala macam, dan terakhir adalah ya itu tadi masalah ekonomi. Makanya ada beberapa teman-teman saya yang tanya ke saya gitu, Jod saya mau dong gue hijrah gitu. Awal yang saya lontarkan ke dia adalah satu, lu siap miskin nggak gitu loh. Karena ini yang pertama diuji ya sama Allah adalah masalah ekonomi. Jadi yang jelas hijrah itu bukan seberapa cepat kita melangkah, tapi seberapa kuat kita bertahan. Nah, jadi kan udah masuk ke usia ini ya, hampir 50 emas ya. usia emas ya. Nah, kira-kira harapannya nih usia sekarang nih apa nih Mas Jody nih untuk saya di usia sekarang? Nah kalau ngomong usia saya ini Ana pokoknya tiap hari hanya berpikir bahwa hari ini Ana terakhir ketemu antum. Masya Allah. Hari ini Ana ketemu terakhir dengan semuanya. Ana hari ini ketika Ana bangun tidur ya Allah Ana dikasih kesempatan lagi untuk sujud nih gitu loh. Jadi setiap hari yang saya pikirkan adalah masalah bagaimana saya cara dipanggil, karena saya pengen dipanggil dalam keadaan membaca Al-Quran, saya pengen dipanggil dalam keadaan sujud. Kalau harapan saya ke depan bahwa saya tetap di istiqomah. Saya nggak mau, saya tolong doakan saya istiqomah gitu loh. Saya tetap seperti ini, saya tidak mau berubah, saya tetap mau ke masjid, saya tetap nggak terlena dengan yang lain, walaupun yang namanya ujian itu banyak banget gitu loh. Dan yang paling penting lagi adalah kedepannya saya pengen menularkan apa yang saya seperti ini saya ingin menularkan kepada teman-teman yang mau hijrah. Pokoknya jangan takut miskin ketika antum yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala yang menjamin keseluruhannya.
buat ini Readers Kumparan ya, ini untuk semuanya. Kalau kita lihat yang sedang berhijrah, yang sedang proses, yang baru niat ya, yang mungkin sudah masuk. Nah ini semuanya tidak akan selesai yang namanya ujian. Yuk kita doain yuk, kita sama-sama berdoa untuk Mas Jody, untuk saya, untuk kita semuanya. Yuk kita sama-sama satuin doa kita. Ayo kita tundukkan hati kita satukan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa barik salim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ya Allah, Allah subhanahu malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin azizul jabbarul mutakabbir ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah ya rahman ya rahim. Ya Allah tetapkan hati kami dalam agamamu ya Allah. Tetapkan keimanan kami kepadamu ya Allah. Ya Allah kuatkanlah hati yang masih lemah ini ya Allah. Yakinkan hati yang masih ragu-ragu ini ya Allah. Ya Allah ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits. Aslih lisani kullahu takilni la nafsi tarfatal lahni minan nas. Ya Allah, Engkaulah yang menghidupkan kami ya Allah. Engkaulah yang mengurusi kami setiap detiknya ya Allah. Ya Allah dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan-Mu ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Perbaiki kehidupan keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami semua ya Allah. Perbaiki kehidupan kami ya Allah. Kami ini makhluk yang tiada berdaya, la haula wala quwwata illa billah. Karenanya beri kami kekuatan untuk menghadapi ujian ini ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah ujiannya, ringankanlah ya Allah, tuntunlah ya Allah, bimbinglah ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan Kau hukum kami jika kami lupa atau bersalah ya Allah. Ya Allah, dan jangan Kau biarkan kami dengan ujian-ujian kami walau sekejap mata pun ya Allah. Terus hadirlah bersama kami ya Allah. Ihdinas syiratal mustaqim. Tuntunlah di jalan yang lurus, di jalan yang Kau ridho ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Readers Kumparan dimanapun Anda berada, insyaallah semoga program Selebriti Hijrah ini menjadi inspirasi buat kita semua dan semoga menjadi kunci kendaraan kita ke surga kelak. Insyaallah semoga semua Readers Kumparan juga mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah, mendapatkan kekuatan untuk selalu istiqomah di jalan Allah. Saya Erik Yusuf dan juga Didi Sumantri. Saya izin pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.